saya nggak punya modal. Ini selalu menjadi diskusi terus aja, saya nggak punya modal dan sebagainya. Oke. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so ini ada diskusi yang menarik yang kemarin ketika saya ngobrol di sini itu selalu menjadi pembahasan. Yang pertama adalah gimana sih caranya membesarkan bisnis? Always pertanyaannya seperti itu. Gimana cara bikin bisnis saya growing ya itu. Yang kedua adalah saya nggak punya modal. Ini selalu menjadi diskusi terus aja, saya nggak punya modal dan sebagainya. Oke, so saya pengen sharing di video ini adalah mindset saya terhadap dua hal yang terkait ini. Yang pertama adalah kalau Anda mau membesarkan bisnis Anda mesti tahu terlebih dahulu yang disebut dengan siapa market Anda. Itu mesti clear terlebih dahulu. Who? Siapa market Anda? Anda nggak bisa bilang bahwa market saya semua orang. Ada yang bilang kayak, Dan, saya kan jualan makanan ya, restoran begitu. Berarti kan semua orang butuh makanan nih. Atau kemarin ada yang bilang kayak, Dan, saya kan jualan suplemen ya, vitamin C gitu misalkan. Kan semua orang butuh suplemen ya, semua orang mau sehat. Oke, kalau market Anda adalah semua orang, maka yang terjadi adalah ya harusnya Anda sudah nggak bingung lagi dong membesarkan bisnis Anda karena semua orang akan menjadi customer Anda. So the problem adalah kenapa sekarang Anda belum besar? That's the question. Ya, jadi Anda harus tahu dengan baik, dengan jelas siapa yang menjadi target market Anda. Bahkan kalau Anda datangin dia, Anda tawarin dia langsung closing. Siapa orang itu? Oke? Jadi itu spesifik banget. Nomor satu, clear understanding siapa yang menjadi market Anda. Nah, dari situ terkait ke situ, maka yang nomor dua jadi penting. Berapa besar size dari market Anda tadi? Kira-kira berapa besar sih orang yang membutuhkan produk Anda? Yang benar-benar membutuhkan. Jangan bilang kayak semua orang. Balik lagi, kenapa Anda belum besar kalau semua orang butuh produk Anda? Kenyataannya kan enggak. Kan ada kompetitor dan yang lain-lain. Siapa tepatnya yang suka dengan produk Anda? Nah, sekarang di sini. Kalau Anda tahu bahwa market Anda besar, oh market saya gede dan ini segini banyak orang itu menjadi market saya dan sebagainya gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Maka pertanyaannya, sudah berapa banyak yang Anda serve? Kalau market Anda ada 1 juta orang, kenapa Anda baru jualan ke 5 orang, ke 10 orang? Berarti ada yang salah. Nah, kalau market Anda begitu besarnya dan Anda baru jualan ke 10 orang, ke 20 orang, kenapa Anda milih atau kenapa Anda nambah bisnis baru? Kan kebayang ya Anda ya, market bisnis Anda ini 1 juta orang, Anda baru serve 10 orang. Kenapa tiba-tiba Anda mau menambah bisnis baru? Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, nambah lagi. Habis dari insurance ke MLM, habis MLM ke properti, habis itu ke restoran dan sebagainya. Ini marketnya gede, tapi Anda cuman ngurusin ini 5 orang, 10 orang, 5 orang, 10 orang, 5 orang, 10 orang. Ini nggak fokus teman-teman. Yang harusnya Anda lakukan adalah gimana caranya kalau market Anda misalkan 1 juta orang, Anda bisa ambil 10%, 100.000 customer. Sudah belum 100.000 customer? Atau 5% deh, 5% dari market misalkan. Nah ini loh yang harus Anda pikirkan. Bukan menambah jumlah bisnis, tapi cuma kayak 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang kayak begitu. Nah itu kalau Anda tahu size. Kalau nggak tahu size-nya, pertanyaan saya, kalau Anda nggak tahu size-nya, Anda harus cari tahu. Karena kalau Anda nggak tahu size-nya, dan Anda masuk, pertanyaan saya adalah, kenapa kamu masuk bisnis ini? Kan nggak jelas. Nggak tahu ini seberapa besar. Dijalanin aja. Nggak bisa, man. This is a business. Ada planningnya, ada business plan namanya. Kalau misalkan Anda nggak tahu size-nya dan Anda masuk begitu aja, apa bedanya Anda gambling kan ya? Anda judi kan sebenarnya kan? Anda nggak tahu hasilnya kok. Anda nggak tahu seberapa besar kok. Potensinya nggak tahu. Marketnya kecil sekali, nggak tahu. Besar nggak tahu. Ya jadi size ini jadi penting banget. Remember, kalau size-nya Anda nggak tahu, kenapa Anda masuk? Ngawur dong kalau kayak begitu. Oke? Tapi kalau Anda tahu ini size-nya besar, kenapa Anda nggak fokus? Kenapa Anda malah lompat-lompat ke sana kemari? Apa effort Anda untuk membesarkan ini? Nah, yang ketiga yang cukup menarik. Ketiga yang terakhir adalah go to market strategy. Nah, ini teman-teman yang akan saya bahas lebih detail lagi di DM Elite ya. Tanggal 21-22 Mei 2022. Jadi make sure buat Anda yang mau belajar hal ini, klik link di bawah www.dmeliteofficial.com. So, yang ketiga sekarang. Yang disebut go to market strategy adalah gimana caranya Anda bisa mendapatkan market Anda. Remember, kalau Anda nomor 1 miss, Anda nggak tahu marketnya, berarti Anda nggak tahu dong gimana caranya untuk mendapatkan mereka. Saya kan cuma buka toko nunggu aja. It's fine. Oke, buka toko nunggu aja. Berarti cara membesarkan bisnis Anda adalah buka toko yang banyak. Oke, buka toko 1, omset saya 30 juta dan sehari 1 juta. Misalnya aja ya, 1 hari 1 juta. Berarti buka toko selama sebulan Anda akan mendapatkan 30 juta. Oke, kalau Anda mau dapatin 100 juta ya Anda buka 3 toko, 4 toko.
Nggak bisa, Dan. Nggak bisa. Modalnya nggak cukup. Oke, Anda butuh modal berapa sekarang? Nah, di sini dihitung. Ini jadi dihitung, teman-teman. Jadi yang namanya adalah kalau Anda buka toko, modalnya misalnya ya kemarin tuh sama teman-teman ngobrol 15 juta, Den, 20 juta. Itu buka toko, sewa ya, sewa. Kemudian buat SPG dan sebagainya. Itu kurang lebih ya 15 juta lah sebulan. Oke, belum inventory, teman-teman. Belum barang yang Anda pajang. Belum renovasi dan sebagainya. Bisa-bisa Anda harus nyiapin kayak minimal 100 juta misalnya. It's just a number, teman-teman. I believe semua bisnis beda-beda. Oke, so it's just a number. Misalnya 100 juta. Oke, interesting. Kalau 100 juta. Dengan 100 juta, Anda sebulan bisa dapat 30 juta. Oke, profitnya berapa persen? Misalkan profitnya 10%. Berarti sebulan Anda cuma dapat 3 juta. Sementara Anda harus nyiapin 100 juta. Berarti Anda butuh 30 bulan, 33 bulan, ya 33 bulan untuk balik modal. Nah, berarti kalau Anda mau buka dengan cepat, berarti kan Anda butuh modal nih, butuh pinjaman nih. Maka Anda bisa bilang bahwa sekali saya buka, modal saya 100 juta untuk buka ini di awal. Kemudian kalau saya buka toko berikutnya, hopefully ya kurang lebih saya akan dapat 30 jutaan per bulan. Anda punya kalkulasinya semua. Jadi pertanyaannya kan simple ya. Kalau investor datang, oke, kamu katanya butuh duit buat ngembangin bisnis nih. Kalau saya kasih kamu 10 miliar, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kita revise sedikit lagi go to market strategy. Ada beberapa. Yang saya sebutkan tadi adalah Anda buka toko dan Anda nungguin. Oke, saya nungguin aja orang datang ke tempat saya. Oke, maka ada berikutnya. Oke, saya bisa ngiklan deh. Saya bisa ngiklan. Kalau saya ngiklan, setiap kali saya menghabiskan uang 1 juta, saya dapat 10 customer. Oke, berarti ada yang disebut dengan CAC ya. Jadi nomor 3 ini ada yang disebut dengan CAC jadinya. Nah, CAC ini kalau misalkan saya habisin 1 juta, setiap saya spending 1 juta, saya mendapatkan 10 customer, maka CAC-nya sama dengan 100 ribu. Setiap orang akan berbelanja ya minimal setengah juta lah ya. Namanya AOV, teman-teman, Average Order Value 500 ribu. Nah, ini perhitungan. Tapi balik lagi di sini, 10 customer harganya 100 ribu. So, kalau Anda mau dapat berapa nih sekarang? Anda mau dapat, oke, saya mau dapat 1000 customer. 1000 customer. Berarti kan tinggal ini dikali aja ya. Berarti Anda butuh 100 juta untuk dapetin 1000 customer. Jadi tahu ketika Anda dikasih duit sekian, Anda tahu. Jadi ketika ngomongin saya mau membesarkan bisnis saya, modalnya butuh berapa? Ada kalkulasinya di sini nih. Hopefully Anda mulai nangkep nih, mulai hitung nih sekarang punya Anda nih. Ya, jadi kalau Anda ngiklan nih di sini. Tapi kalau Anda cuman kemarin ngobrol-ngobrol begini, bisnis saya itu referral ya, dari teman ke teman, dari teman-teman ke teman. Jadi ya gimana ya caranya itu? Kalau Anda tidak tahu caranya mendatangkan customer, maka Anda nggak bisa menghitung gimana caranya membesarkan bisnis Anda. Namanya bisnis besar, itu customernya banyak. Itu bukan lokasinya besar ya. Bisnis besar itu bukan lokasinya tempatnya besar, tetapi customernya banyak. Percuma kan kalau bisnisnya lokasinya besar tapi sepi nggak ada orang kan sama aja, bisnisnya mati juga, ya kan? Jadi yang disebut dengan bisnisnya membesar adalah customernya bertambah. Nah, perhatikan ada 2 PR nih di sini nih. Anda harus tahu cara menambah. Nah, ini nih. Ini kuncinya, menambah customer dan harganya. Harga per customernya berapa atau CAC-nya tadi, CAC ya. Nah, ini. Ini 2 ini harus tahu. Begitu Anda tahu cara menambahnya dan harganya segini, kan Anda tinggal cari duit ya. Anda pinjam bank, Anda cari investor, cari partner, whatever lah. Bank nggak boleh pinjaman. Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda cari investor, cari partner. Oke, saya tahu harganya untuk menambah customer. Ini crucial banget. Jadi PR-nya adalah kalau Anda dikasih, oke, aku kasih nih duit nih ke kamu nih, 10 miliar rupiah. Maka Anda akan tahu bahwa ini akan jadi berapa customer baru dengan harga berapa, dan apakah mereka akan repeat order dan sebagainya. Anda tahu dengan jelas. Kalau Anda nggak tahu dan Anda cuma nunggu, berarti Anda nggak bisa besar. Kecuali Anda buka cabang dan semuanya nunggu. Tapi ini jadi beresiko kan, karena adalah modal disetor di awal duluan. Jadi modalnya lebih ke tempat. It's okay, tapi Anda harus tahu gimana cara mendatangkan customer. Ada yang kemarin bilang gini, dan aku kan word of mouth, yang saya bilang tadi word of mouth. Orang datang by referral. Jadi yang saya lakukan adalah, oke, saya ngasih gift, saya ngasih hadiah ulang tahun, saya ngasih apa kado dan sebagainya ke current customer saya, ke customer saya yang sekarang ada nih.
Saya nanya balik, oke, gimana cara menghitungnya supaya customer ini kalau dikasih gift dan sebagainya bisa menjadi referral partner misalnya. Ternyata nggak bisa. Saya nggak tahu setelah saya kasih kado dan sebagainya, ya mereka repeat order aja. Tapi berapa banyak yang dibawa masuk lagi, customer baru yang dibawa lagi, yang direferensikan ke saya, nggak bisa diukur. Selama nggak bisa diukur, it's a problem. Berarti hadiah-hadiah kado tadi itu hanya untuk membuat mereka tuh loyal, menjadi loyal customer dan menjadi repeat order, bukan mendatangkan customer baru. So ada dua hal kan, repeat order itu sendiri, itu AOV, sekali beli segini, tapi kalau repeat order namanya LTV. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Tetapi saya pengen tahu gimana caranya mendatangkan customer baru. Kalau sehari datang 10 transaksi, 10 customer, gimana caranya sehari itu bisa jadi 20 customer, bisa jadi 100 customer. Itu Anda harus cari tahu. Jadi mulai sekarang guys, setelah nonton video ini selesai, PR Anda adalah mencari tahu cara mendatangkan customer. Jadi jangan sok-sokan bilang, oh pakai iklan aja selesai. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda belum besar kalau pakai iklan selesai? Belum tentu semuanya harus pakai iklan. Maybe Anda cari partner. Maybe pakai Dream 100 yang sering saya sebut-sebutin Dream 100. Maybe cari, I don't know, affiliate, reseller, dropship, dan sebagainya. Gimana caranya? Anda harus ketemu cara mendatangkan customer baru. Alright, so thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one, guys. Bye-bye.